Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dari Prodi BGSD dengan NIM 202211115058. Ingin menjelaskan tentang bukti-bukti kejayaan Islam di zaman Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah berdiri dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dikenal sebagai salah satu periode Islam paling gemilang dalam sejarah Islam di dunia. Tentunya berikut adalah bukti kejayaan Islam pada masa Abbasiyah, yaitu tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, Baitul Hikmah didirikan di Baghdad. Baitul Hikmah menjadi pusat penerjemahan dan penelitian yang terkenal di kala itu. Di sini karya-karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikembangkan lebih lanjut. Dalam ilmu matematika, tokoh seperti dari Bani Abbasiyah yaitu Al-Khwarizmi mengembangkan konsep aljabar dan algoritma yang menjadi dasar matematika modern dan sampai sekarang masih eksis digunakan dalam pendidikan terutama di Indonesia. Terus ada astronomi, yaitu seorang tokoh dari dinasti Abbasiyah juga yang bernama Al-Farghani dan Al-Battani membuat kontribusi penting dalam astronomi, termasuk penentuan panjang tahun matahari dengan presisi yang tinggi. Terus ada lagi dari sastra filsafat. Sastra filsafat atau jadi kalau sastra filsafat itu dibagi menjadi dua dari dinasti Abbasiyah, seperti puisi, karya-karyanya yaitu puisi dan sastra. Jadi dari penyair seperti Abu Nawas dan Al-Mutanabbi dikenal dengan karya-karya mereka yang mempengaruhi sastra Arab hingga saat ini. Terus dalam ilmu filsafat seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina atau Avicenna mengintegrasikan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam, terus menghasilkan karya-karya yang mempengaruhi pemikiran bangsa Eropa di masa Renaissance. Jadi, tidak lupa lagi ada arsitektur dan seni, seperti bangunan-bangunannya megah di kala itu, pembangunan kota-kota besar seperti Baghdad dan Samarra dengan arsitektur megah. Masjid-masjid seperti Samarra dan Masjid Al-Mutawakkil menunjukkan kemegahan arsitektur Islam di kala itu. Terus kaligrafinya dan seni dekoratif. Jadi seni kaligrafi berkembang pesat menjadi salah satu bentuk seni yang paling dihargai dalam budaya Islam. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, jadi sistem ekonomi dinasti Abbasiyah mengembangkan sistem perbankan dan perdagangan yang maju. Jadi penggunaan cek atau SAKK mempermudah transaksi jarak jauh. Jaringan perdagangan yang luas dari Spanyol hingga Asia Tenggara meningkatkan kemakmuran dan pertukaran budaya. Baik, jadi itulah bukti-bukti kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Berikut selanjutnya adalah mengapa
peradaban Islam di masa Abbasiyah mengalami kemunduran hingga saat ini. Jadi kemunduran peradaban Islam pada masa Abbasiyah disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi banyak berbagai faktor. Yang pertama yaitu konflik internal dan fragmentasi. Jadi pada saat itu ada pemberontakan dan pertikaian internal antara kekhalifahan Abbasiyah sering menghadapi pembentukan dari berbagai kelompok, termasuk dari dalam keluarga kekhalifahan tersendiri atau dalam internal Bani Abbasiyah. Terus dari berbagai faksi di dalam masyarakat juga. Nah, selanjutnya ada pemecahan wilayah kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, wilayah kekuasaan Abbasiyah terpecah menjadi berbagai kerajaan dan dinasti yang merdeka, seperti dinasti Fatimiyah di Mesir dan dinasti Umayyah di Andalusia. Berikutnya faktor-faktornya yaitu invasi dan serangan eksternal. Jadi pada waktu itu dari serangan eksternal terdapat serangan Mongol pada tahun 1258. Jadi Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Penghancuran ini menandai akhir resmi dan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan menghancurkan pusat intelektual dan ekonomi utama. Terus Perang Salib. Nah, Perang Salib ini konflik dengan Eropa. Dalam Perang Salib membawa kerugian besar dan menguras sumber daya kekhalifahan. Faktor kemunduran yang ketiga yaitu kemerosotan ekonomi, perubahan rute perdagangan global, termasuk dominasi perdagangan maritim oleh bangsa-bangsa Eropa, melemahkan ekonomi Abbasiyah yang sebelumnya ekonomi tersebut adalah ekonomi yang kuat di masa itu. Terus krisis keuangan. Nah, peningkatan pajak dan pengelolaan keuangan yang buruk berkontribusi pada kemunduran ekonomi dan sosial. Faktor yang keempat yaitu kemunduran intelektual dan ilmiah. Jadi penurunan dukungan terhadap ilmu pengetahuan, terhadap pusat-pusat intelektual seperti Baitul Hikmah berkurang seiring dengan melemahnya kekhalifahan dan sumber daya yang terbatas di kala itu. Terus konsolidasi agama. Beberapa pemimpin mulai menekankan interpretasi konservatif, agama yang menghambat inovasi dan perkembangan ilmiah di masa itu. Faktor yang kelima meliputi masalah sosial dan politik. Jadi kelemahan administrasi pada waktu itu, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien menyebabkan kelemahan dalam pengelolaan negara. Terus ada konflik sosial, ketegangan sosial antara berbagai kelompok etnis dan agama yang ada dalam wilayah kekhalifahan memperburuk stabilitas internal. Faktor yang keenam, persaingan dengan dinasti lain atau kekaisaran lain. Jadi pada waktu itu ada dinasti lain yang kuat, kebangkitan dinasti-dinasti lain seperti Seljuk, Mamluk dan Ottoman yang menjadi pesaing kuat dan akhirnya menggantikan kekuasaan Abbasiyah di berbagai wilayah-wilayah tertentu. Jadi faktor-faktor itulah secara bersama-sama menyebabkan kemunduran peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Namun warisan intelektual, budaya, dan teknologi dari masa kejayaan Abbasiyah tetap memberi pengaruh yang mendalam dan berlangsung hingga saat ini. Jadi seperti ilmu-ilmu filsafat Islam dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjut teman-teman saya. Saya Dela Visa dengan NIM 5044. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu
Perkembangan dunia modern ditandai antara lain berkembangnya iptek. Yang A. Bagaimana hubungan antara iptek dengan Islam? Jelaskan. Yang B. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang muslim tentang iptek? Yang A. Pengembangan iptek dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang memungkinkan manusia untuk menguasai alam dan mencapai kemajuan. Islam mendukung pengembangan iptek tetapi dengan syarat bahwa penggunaan teknologi harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Penggunaan iptek untuk kemajuan manusia. Islam memandang iptek sebagai sarana untuk mengembangkan kehidupan manusia secara harmonis dengan agama dan nilai-nilai moral. Iptek harus digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia secara umum dan tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain. Jadi, hubungan antara iptek dengan Islam bahwa Islam mendukung pengembangan iptek tetapi dengan syarat bahwa penggunaan teknologi harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Yang B yaitu saya sebagai seorang muslim memiliki pandangan yang positif terhadap ilmu pengetahuan teknologi dan seni iptek. Dalam Islam, iptek dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan kehidupan manusia secara harmonis dengan agama dan nilai-nilai moral. Iptek harus digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia secara umum dan tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain atau merugikan lingkungan. Akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pada umumnya masyarakat menganggap bahwa ilmu itu bebas nilai. A. Bagaimana menurut pandangan Islam dan jelaskan. B. Bagaimana bentuk tanggung jawab ilmuwan muslim? Jelaskan. A. Menurut pandangan Islam, ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya bebas nilai. Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai keislaman dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan kehidupan manusia secara harmonis dengan agama dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai keislaman dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang B yaitu tanggung jawab seorang ilmuwan muslim tidak hanya terbatas pada pengembangan dan penyebarluasan ilmu, tetapi juga melibatkan aspek moral dan etika yang terkait dengan agama. Dalam Islam, ilmuwan muslim memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan kompleks dibanding dengan ilmuwan non-muslim. Berikut adalah beberapa aspek tanggung jawab ilmuwan muslim yang ditekankan dalam Islam. Yang pertama yaitu ilmuwan muslim harus memelihara dan menjaga ilmu yang dimilikinya agar tetap ada dan tidak hilang. Yang kedua yaitu ilmuwan muslim harus mengamalkan ilmu yang dimilikinya agar berbuah dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu ilmuwan muslim harus mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang yang mencarinya agar ilmu itu menjadi bersih, berbayar zakatnya. Perkenalkan, nama saya Bella Cynthia dengan NIM 2022-1115574. Di sini saya akan menjawab soal UTS AIK nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, ada pendapat bahwa untuk mencapai kemajuan dunia, maka agama dan negara atau agama dan urusan dunia atau agama dan ilmu pengetahuan harus dipisah agar tidak rancu. A. Bagaimana pandangan Islam tentang pendapat tersebut? Jelaskan. B. Bagaimana pendapat saudara sendiri? Jelaskan dengan dalil ayat atau hadis. Baik, jadi pandangan Islam tentang pendapat tersebut adalah bahwa Islam tidak memisahkan agama dari urusan dunia. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia itu harus saling seimbang antara kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Sebagai seorang Islam, dalam usaha untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia untuk kehidupan di akhirat, maka sesungguhnya ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Dalam pandangan Islam juga, keberadaan manusia diibaratkan sebagai seorang musafir saat di perjalanan hanya menumpang istirahat sebentar, kemudian dia melanjutkan ke arah tujuan yang ingin disinggahi. Tujuan sementara manusia di dunia ini adalah untuk memanfaatkan kehidupan dengan berbuat baik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik harta, kekuasaan, tahta yang diberikan Allah itu digunakan atau diperbelanjakan sesuai dengan diajarkan dalam ajaran Islam sebagai persiapan bekal kebutuhan menuju kebahagiaan di akhirat menuju surganya. Secara pribadi, saya berpendapat bahwa integrasi antara agama dan negara dapat memiliki manfaat dan tantangan tergantung pada konteks dan cara penerapannya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Ayat ini menunjukkan pentingnya keadilan dan pengakuan terhadap keragaman manusia. Oleh karena itu, dalam konteks modern, saya melihat pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam cara yang menghormati keberagaman dan memastikan keadilan bagi semua warga negara terhadap dari agama mereka. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, bacalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 lengkap dengan harokatnya. Yang A, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. B, jelaskan kandungan dan kesimpulan dari firman Allah tersebut. Jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Ia mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi dapat kita cari kandungannya, yaitu kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah tentang perintah Allah untuk membaca dan mengingat namanya, serta mengingat bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kesimpulan firman Allah ini adalah bahwa Allah adalah mencipta dan pengajar yang maha pemurah dan maha bijaksana, serta bahwa manusia harus mengingat dan menghormati Allah dalam segala perbuatannya. Sekian, itu tadi presentasi jawaban dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.